Satu hari setelah pemungutan suara pada pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada setiap TPS di 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan pada 38 provinsi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilu pada Kamis 15 Februari pukul 6 waktu Indonesia Barat, Bawaslu Republik Indonesia mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan perhitungan suara. Berikut penjelasan disampaikan Bawaslu Republik Indonesia. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Permasalahan pemungutan suara, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut. Ada 4 hal ya, tindak lanjut hasil pengawasan. Yang pertama menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan, yaitu pukul 7, serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian melengkapi perlengkapan berupa alat bantu disabilitas netra ya di TPS. Kemudian melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulainya pemungutan suara. Kemudian memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping
Dia ada formulir model C pendamping KPU. Kemudian menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penentuan suara. Dilanjutkan papan pengumuman DPT dipasang di sekitar TPS dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan memastikan pemilih kasus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTPL dengan memperhatikan nilai-nilai menjaga hak pilih. Kemudian yang kedua, menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau partai politik, kemudian atau DPD, dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Yang ketiga, menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS. Kemudian yang keempat, melakukan pemeriksaan dan pencermatan melalui menyampaikan kepada pengawas pemilu kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dan kemudian menghentikan sementara proses pemungutan suara, menyampaikan kepada Panwas Kecamatan, kemudian pengawas pemilu kecamatan melalui pleno mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih. Terhadap permasalahan penghitungan suara, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut. Menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross-check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ini mengecek antara DPT, DPTB, dan juga DPK. Hasil cross-check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan. Dan memastikan sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan atau masyarakat. Jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya sirekap di lapangan. Kemudian menyampaikan saran kepada KPPS, saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas. Karena di TPS semua proses itu harus terbuka. Tidak ada kemudian dengan alasan gelap, kemudian tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat surat suara yang sudah tercoblos atau tidak. Kenapa demikian? Karena harus dipastikan suara-suara tersebut tercoblos atau kemudian tidak sah atau coblosannya 2 kali atau 3 kali. Itu juga perlu, ataupun beberapa kali. Ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya melubangi surat suara. Ini sah atau tidak? Kenapa? Ini biar dipastikan nanti hasilnya seperti apa. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan, khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara. Ini bukan hanya terhadap pengawas, tapi juga terhadap KPPS. Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan. Saat ini jajaran pengawas pemilu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dan juga mungkin lanjutan, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis ya, dari KPPS ke PPS pada hari yang sama. Menurut putusan MK, maka sampai dengan jam 12 nanti itu harus semua sudah bergerak, karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari, setelah hari pemungutan suara. Jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara. Dan kami sampai jam 3 tadi, sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu, baik dari KPPS, pengawas TPS, PPS, PPK, Panwascam, PKD, Bawaslu Kota, dan Bawaslu Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ada permasalahan, ya, namun hal itu tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kita telah berhasil dilaksanakan. Ada permasalahan, ya. Oleh demikian, kami dari hasil ini, Bapak Ibu teman-teman semua,
ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi, masalah keterlambatan, pembukaan TPS yang terlambat, ataupun ada surat suara yang tertukar, ataupun tadi kemarin jam 4 sore, jam 5 sore sudah kita ungkapkan hasil rekomendasi dari Panwas Kuala Lumpur. Dan ini kami ya dalam setiap preskon ingin menjawab beberapa permasalahan publik yang juga tersebar di media sosial. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, teman-teman kepolisian, dan juga aparatur keamanan, dan juga pemerintah pusat dan daerah yang telah kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di TPS. Sekali lagi selamat buat kita semua, tapi tetap kita awasi karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapitulasi baru bisa selesai, dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sangat dimungkinkan. Dengan demikian, karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian, kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik, karena tugas kita belum selesai di Indonesia tahun 2024 ini. Terima kasih. Hasandi, GoTV News melaporkan.